Tiga bulan hubungan tanpa statusku dengan Bang Maher berjalan. Tiba-tiba aku menerima sebuah email dari Bayu. Sebuah email yang berisi sebuah kisah yang sepertinya memang sengaja Bayu tujukan padaku. Begini kira-kira isi email tersebut. Aku sudah terbiasa mendiri sejak kecil. Karena memang dari kecil mamaku sudah meninggal. Aku punya seorang saudara perempuan, namanya Diana. Dia juga gadis yang mandiri. Papaku seorang pengusaha yang boleh dibilang cukup sukses. Secara ekonomi, kehidupan kami memang tidak pernah kekurangan. Apalagi setelah besar, aku mulai menjadikan hobi menulisku sebagai sumber pendapatan. Ya, aku punya sebuah blog yang memuat semua cerita-cerita hasil karanganku sendiri. Dari tulisan-tulisan tersebut, aku pun bisa menghasilkan uang. Setelah beberapa tahun mamaku meninggal, papaku akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Ia menikah dengan seorang perempuan yang menurutku sangat baik dan lembut. Namanya Tante Maya. Ia seorang janda yang sudah punya anak satu. Suaminya sudah lebih dari 10 tahun meninggal. Anak Tante Maya seorang laki-laki yang usianya 1 tahun lebih tua dariku. Namanya Taufik Rizal, tapi ia lebih suka dipanggil Fikri. Awal-awal pernikahan Papa dan Tante Maya, hubunganku dengan Fikri tidak berjalan dengan baik. Karena menurut cerita Papa, sebenarnya Fikri tidak setuju ibunya menikah dengan Papa. Untuk itu aku berusaha menjaga sikap terhadap Fikri. Aku hanya tidak ingin memancing keributan. Aku dan Fikri tinggal satu kamar. Tapi selama berbulan-bulan kami tinggal serumah, sekamar, dan bahkan seranjang, kami boleh dibilang tidak pernah berbicara sekalipun. Sampai suatu saat, entah mengapa, tiba-tiba saja Fikri memulai pembicaraan denganku. Saat itu ia memuji hasil tulisanku yang menurutnya sangat menarik. Selain merasa kaget karena setelah berbulan-bulan, akhirnya Fikri mulai berbicara denganku, aku juga terus terang merasa tersanjung dengan pujiannya. Secara fisik, Fikri orang yang tampan, hidungnya mancung dan matanya terlihat sendu. Meski tubuhnya sedikit kurus, namun kulitnya putih. Semenjak obrolan pertama kami malam itu, entah mengapa aku mulai memperhatikannya. Ternyata Fikri orang yang cukup asik untuk diajak ngobrol. Dia juga sangat baik. Meski kami kuliah di kampus yang berbeda dan jurusan yang berbeda, namun kami punya beberapa kesamaan yang membuat kami jadi semakin cepat akrab. Ternyata Fikri juga hobi membaca, dan ia juga hobi ngegame sepertiku. Sebenarnya aku nggak begitu hobi ngegame, ucap Fikri suatu hari padaku. Tapi aku juga pengen punya tubuh yang atletis kayak kamu, Bay. Lanjutnya lagi. Jadilah sejak saat itu kami ngegame bareng. Aku dan Fikri jadi semakin sering bersama. Hingga suatu ketika kami pun punya rencana untuk pergi liburan berdua ke sebuah kota kecil yang sama-sama belum pernah kami kunjungi.
Aku memang suka traveling. Sebelum mengenal Fikri, biasanya aku lebih sering pergi sendirian. Kami liburan selama seminggu. Kami menginap di sebuah hotel di kota kecil tersebut. Beberapa hari kami habiskan untuk mengunjungi bangunan-bangunan tua di tengah kota, kemudian menjelajahi beberapa pantai dan juga bukit-bukit yang indah. Hingga pada hari kelima, kami sepakat untuk mengunjungi sebuah kawasan hutan yang terletak cukup jauh dari kota tersebut. Karena tidak mau membayar pemandu lokal dan hanya mengandalkan peta, kami pun tersesat di hutan tersebut. Kami tersesat karena dalam kawasan hutan itu tidak ada jaringan sama sekali. Karena merasa lelah dan juga lapar, kami memutuskan untuk tertidur di hutan tersebut. 2 malam kami harus terjebak di dalam hutan itu. Dan pada malam kedua kami di sana, tiba-tiba Fikri meraba bagian dadaku yang memang sengaja aku buka. Malam itu kami berbaring di atas bebatuan yang ada di sekitaran sebuah air terjun. Awalnya aku ingin menepis tangan Fikri dari dadaku, tapi karena tubuhku yang lelah, aku hanya membiarkannya. Dan sejujurnya aku juga menikmati hal tersebut. Entah mengapa aku begitu menikmati hal tersebut, sampai kemudian tanpa sadar aku pun mulai mengikuti apa yang dilakukan Fikri padaku. Lalu kemudian dengan perasaan lelah dan lapar, kami pun melakukan hal tersebut. Dan air terjun itu menjadi saksi untuk pertama kalinya kami melakukan hal tersebut. Aku tidak tahu apa persisnya yang aku rasakan saat itu. Berbagai perasaan bercampur baur di benakku. Walau aku sangat menikmati hal tersebut, namun perlahan rasa bersalah mulai menghantuiku. Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Seharusnya aku bisa menahan perasaanku. Seharusnya aku tidak menuruti keinginan hatiku. Aku memang mencintai Fikri. Aku menyayanginya bukan sekedar sebagai saudara tiri ataupun sahabat. Tapi aku tidak ingin menjalin hubungan seperti sepasang kekasih dengan Fikri. Biar bagaimanapun, Fikri adalah kakak tiriku. Kami tidak mungkin menjalin hubungan tersebut. Meski aku tahu Fikri juga mencintaiku. Tapi apa jadinya bila kami terus bersama? Kami akan terus melakukan perbuatan tersebut di kamar. Karena aku sudah pasti tidak bisa menghindar setiap kali Fikri akan memulainya. Karena itu aku memutuskan untuk tidak lagi berbicara dengan Fikri. Aku tahu Fikri kecewa dan bahkan marah melihat sikapku padanya. Tapi aku benar-benar bingung saat itu. Aku pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jerman. Aku hanya ingin menjauh dari Fikri. Karena jika aku tetap tinggal bersama Fikri, sudah pasti aku tidak akan bisa menolaknya lagi. Mungkin saat ini Fikri sangat membenciku dan menganggap aku cowok pengecut dan tidak jelas. Aku memang tidak ingin menjelaskan apapun pada Fikri. Karena aku takut jika aku memulai pembicaraan dengan Fikri, aku pasti tidak akan bisa mengabaikan pesonanya. Kejadian malam itu benar-benar membekas di benakku. Aku selalu mengingatnya. Fikri benar-benar membuatku terlena dengan permainan indahnya. Setiap kali melihat Fikri, aku selalu merasa menginginkannya kembali. Tapi tetap saja aku merasa tidak seharusnya hal itu terjadi. Bagaimana jika kelak akhirnya kedua orang tua kami tahu tentang hubungan kami? Pasti itu akan membuat malu keluarga. Jadi lebih baik aku pergi, meski perasaanku sendiri sakit karenanya. Di sini, di kota yang asing ini, aku merasa kesepian. Aku benar-benar sendiri. Setiap hari bayangan Fikri selalu menghantui pikiranku. Sekuat mungkin aku berusaha untuk melupakan Fikri. Sekuat itu pula rasa rinduku datang.
Kini aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku hanya ingin Fikri tahu kalau aku sangat mencintainya. Aku sangat membutuhkannya. Awalnya aku berharap dengan pergi menjauh dari Fikri itu akan bisa menghapus segala rasaku padanya. Tapi ternyata aku salah. Semakin jauh darinya, justru aku semakin tersiksa karenanya. Aku semakin menyadari bahwa betapa berartinya Fikri bagiku. Ternyata aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tahu saat ini mungkin Fikri sangat membenciku karena membuatnya terus-menerus bertanya-tanya kenapa aku harus pergi. Namun melalui tulisan ini aku berharap agar ia tahu semuanya. Aku tidak mungkin kembali ke sana karena pasti hubungan kami tidak akan mendapat restu dari siapapun. Dan bahkan kami tidak akan bebas untuk terus bersama dalam sebuah hubungan asmara. Namun aku berharap Fikri mau menemuiku di sini, di kota asing ini yang tentu saja kami akan lebih leluasa menjalani hubungan kami. Buat Fikri, andai engkau membaca email ini, kisah ini adalah kisah kita. Aku di sini akan selalu menunggumu, berharap engkau datang dengan segala cinta yang hanya untukku. Setelah membaca email tersebut, tentu saja aku merasa terenyuh. Berbagai perasaan mulai berkecamuk di benakku. Di sini aku bukan lagi Fikri yang dulu. Perasaanku terhadap Bayu mungkin masih sama. Aku masih sangat mencintainya. Tapi aku telah berkali-kali mengkhianati hatiku sendiri. Aku telah berkali-kali melakukan perbuatan yang tak semestinya aku lakukan bersama Bang Maher. Seandainya Bayu tahu apa yang telah aku lakukan, ia pasti akan sangat kecewa padaku. Tapi bukankah itu semua bukan salahku? Bukankah Bayu sendiri yang membuatku jadi seperti ini? Dia yang pergi tanpa penjelasan apapun padaku. Dan sekarang ia seakan-akan berharap aku akan menyusulnya ke Jerman dan memulai hidup baru bersamanya di sana. Ingin rasanya aku mengungkapkan semua itu kepada Bayu. Ingin rasanya aku segera membalas email tersebut. Tapi aku harus benar-benar berpikir matang sebelum akhirnya mengambil keputusan. Di sini ada Bang Maher yang selalu siap memberikan aku sesuatu yang aku butuhkan, meski aku tak kunjung jua jatuh cinta padanya. Dan di sana ada Bayu yang memang sudah sejak lama aku cintai. Tapi jika aku menyusulnya ke sana, itu artinya aku harus rela meninggalkan semua yang ada di sini, termasuk ibuku. Karena jika aku menyusul Bayu ke sana, kami pasti akan menetap cukup lama di sana. Sebab seperti kata Bayu, hanya di sanalah kami akan bebas mewujudkan cinta kami. Sekarang aku menjadi semakin bingung, benar-benar bingung. Kamu yakin, Fik? Tanya ibuku dengan kening berkerut. Setelah aku mengungkapkan keinginanku untuk menyusul Bayu ke Jerman. Fikri yakin, Bu, balasku tegas. Ibu sih terserah kamu, Fik. Kalau memang itu sudah menjadi pilihanmu, ibu ikhlas. Asal kamu bisa jaga diri di sana, ucap ibu lagi, kali ini dengan nada yang sangat lembut. Setelah mengurus segala sesuatu dan segala tetek bengeknya, akhirnya aku berangkat ke Jerman tanpa memberitahu Bayu terlebih dahulu. Aku ingin memberi kejutan untuknya. Aku ingin melihat reaksinya ketika melihat aku tiba-tiba berada di sana.
Sesampai di sana, aku langsung menuju alamat yang telah diberikan Papa Bayu padaku. Aku melihat senyum kebahagiaan di wajah tampan itu ketika ia membukakan pintu untukku. Ucapku keluh, tapi Bayu tidak memberikan kesempatan untukku berbicara. Ia langsung saja mendekapku erat. "Aku sangat merindukanmu, Fik," bisiknya di telingaku. "Terima kasih, Bay," bisikku dalam hati. Tak terdengar siapa-siapa. Tapi aku yakin Bayu bisa merasakannya. "Terima kasih telah menyempurnakan hidupku. Aku sangat menyayangimu," lanjutku masih terus berbisik dalam hati. Debaran jantung kami telah berpadu, menyatu dalam sebuah rasa yang begitu indah. Di sini, di kota asing ini, kami akan memulai hubungan yang baru. Aku telah memutuskan hubunganku dengan Bang Maher. Aku telah menceritakan semuanya. Dan Bang Maher sangat mengerti. Meski aku tahu ia pasti kecewa. "Jika kamu memang mencintainya, Fik, kejar dia. Jangan sampai kamu menyesalinya di kemudian hari." Begitu pesan Bang Maher padaku saat terakhir kami bertemu. Namun, kisahku bersama Bang Maher akan tetap menjadi rahasia yang tidak mungkin aku ungkapkan, terutama kepada Bayu. Aku memang melakukan kesalahan, tapi semua itu terjadi karena Bayu yang terlalu takut untuk jujur dengan perasaannya sendiri. Sekarang aku di sini bersama Bayu, bersama adik tiriku, bersama orang yang paling aku cintai saat ini. Dan Bang Maher hanyalah sepenggal cerita yang membuatku justru semakin sadar kalau aku tidak pernah bisa berhenti mencintai Bayu. Meski harus terpisah ribuan kilo, perasaanku pada Bayu tetap saja sama. Waktu dan jarak tidak pernah benar-benar mampu menghapus perasaanku padanya. Cintaku memang terlalu besar untuknya. Cintaku juga begitu tulus untuknya. Dan aku berharap semoga saja Bayu juga merasakan hal yang sama. Semoga saja keputusanku untuk menyusulnya ke Jerman dan memilih untuk tinggal bersamanya di sini, di kota asing ini, tidak berakhir dengan sebuah penyesalan. Semoga saja hubungan kami bisa terus berjalan untuk selamanya. Semoga saja kami tetap bisa bersama walau apapun yang akan terjadi ke depannya. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi, Fik. Aku sangat membutuhkanmu. Aku sangat mencintai kamu. Tak peduli apapun yang akan terjadi esoknya, aku akan selalu bersama kamu. Aku mohon kamu jangan pergi dariku. Sekali lagi Bayu membisikkan kalimat itu di telingaku. Rasanya dunia begitu indah. Hidupku benar-benar sempurna sekarang. Dan aku sangat bahagia.